시도했지. 자꾸만 깨어지는 환상 속에 혼자서 울고 있는 초라하게 갇혀버린 나를 보았어. 너도 날 거야 너도 날 거야 하지만 아직까지 사랑하는 걸. 그래 그렇지만 내 맘속에 너를 잊어갈 거야. 머리 위로 비친 내 하늘 바라다 보며 널 향한 마음을 이제는 굳혔지만 웬일인지 내게 더 다가갈수록 우린 같은 하늘 아래 서 있었지. 단지 널 사랑해 이렇게 말했지. 이제껏 준비해왔던 많은 말을 뒤로 한 채 언제나 네 옆에 있을게. 이렇게 약속을 하겠어. 저 하늘을 바라다 보며 내게 하늘이 열려있어. 그래 너는 내 앞에서 있고. 그래 다른 연인들은 키스를 해. 하지만 항상 나는 너의 뒤에 있어야만 해. 이제 그만해 나도 남자대. 내 마음 너도 알고 있는 걸 알아. 그래 이제 나도 지쳐서 하늘만 바라볼 수밖에. 내게 하늘이 열려 있어. 그래 너는 내 앞에 서 있고. Jadi hari kemarin adalah hari dimana kita mempersiapkan pameran PKWU kelas 11 dan hari ini adalah acara pameran kelas PKWU kelas 11. Dalam kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Arianti Dalestari, Dan saya Francisco Lavian Alvarezi. Hai, nama saya Andi juga Rina. Hai, nama saya Adelia Mawati. Hai, nama saya Mefta Biang Rani. Hai, nama saya Aisyah Salsabila. Nama saya Rio Aditya. Jadi ini adalah kedai kami yang jadi tema di kedai kami adalah mengandung Nusantara Bali Style. Jadi kedai kami bernama kedai Fantastic Seven. Nah, menu-menu yang ada di kedai kami ada lontong mie, ada stik banana, terus ada es teh, dan ada juga es coklat. Kita memilih lontong mie karena lontong mie adalah masakan khas dari Surabaya, dari Jawa Timur, dan karena tema kita kan Nusantara Bali Style. Jadi kita memilih lontong mie karena itu juga masakan Nusantara yaitu dari Jawa Timur. Dan juga ada stik banana. Ini perpaduan antara masakan Indonesia dan masakan Jepang. Karena stik banana katsu itu dari Jepang dan banana ini kita modifikasi dari pisang goreng. Terus ada es teh dan es coklat. Es coklat kita pilih karena memang selain kita memiliki menu yang es yang segar, kita juga memiliki menu es yang manis. Kali ini kita kedatangan pelanggan pertama dari kelas 10. Nah, untuk gimana untuk rasanya es coklatnya? Masuk, mantap ya. Manis. Kayak senyumannya. Waduh. Aduh. Untuk penampilannya gimana? Menarik ya. Salah sekali. Dan nyawa ini po. Sampai ada ini lagi 100 ya. Bisa saja ini. Balik. Oke, terima kasih. Untuk banananya gimana? Masuk mas, enak. Untuk minumannya. Oke, manis. Mas. Oke. Masuk boy. Oke, untuk saya. Terima kasih ya buat komentarnya. Gimana? Oh. Sudah sekian dari komentar dari kelas 10 pelanggan pertama kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Manis. Manis yang paling Oke, makasih ya. Sama-sama. Kasmanan. Ini gratis, itu pono aja. Tuh, ayo tunggu tuh. Gratis kan? Iya.
petis. Iki jenenge apa lontong apa? Lontong mie. Jenenge lontong balap. Kalau balap nggak ada minyak. Enggak balapan, Pak. Ada balapnya. Memang balapnya. Ini memang Yes, ya. pakai ini sambelnya petis pedes tanggap. Ini sih Pak mau. Oh iya, oke. Banyak rempahnya ya. Menyebutkan itu mungkin berasa. Misinya sedikit toh, Pak. Pak, gimana untuk rasanya? Rasanya alhamdulillah mantap. Ini kebetulan lapar. Iya. Buat sarapan. Untuk penampilannya gimana Pak? Penampilannya it's okay karena tadi ambil sendiri. Prasmanan ya. Prasmanan kalau prasmanan terus pasir. Iya. Ini kerupuknya. Iya. Terus Emang tahunya tak gitu. Tahu kan ngomong. Cuman kamu nggak pengen tahu ini goreng tahu nggak kedut itu jangan beli langsung goreng, beli sekarang gorengnya besok. Itu nanti tahu jadi. itu nanti enggak emang ada cukanya sih soalnya sehingga ketika kamu beli tahu sekarang terus langsung kamu goreng itu rasanya masih ada rasa kedutnya. Tapi ya kamu beli sekarang terus kamu gorengnya besok itu enggak ada rasa kedutnya. Kalau rasa lontong balapnya sendiri itu bumbunya sudah enak. Pas kalau menurut saya pas ya. Mari. Ya, kanan. Gimana Pak Udra? Ya, meskipun saya bukan penikmat Lontong balap. lontong balap, tapi saya cicipi kuahnya gitu. Sudah. Mungkin saya bisa berubah. Iya. Ya, jadi sudah oke rasanya. Iya. Ganti. Makan. Ya tuh ya dia lucunya. Aisyah. Jadi aku pembakarannya enak ya, biar penampilan. Ayo aku tarik dulu mangan ayo. Aduk sudah enak. Iya, coba saya kasih sedikit. Ini mentok anakku. Sekali ya. Ini lontong mie banana katsu. Sepertinya campur bahasa Inggris. Itu yang banana itu beda lagi. Oh yang gitu, ini lontong mie ya. Gimana caranya buatnya? Sama dengan lontong biasanya mie ya? Iya. Sama itu kan yang membedakannya itu ada Balap. Lontong balap ya. Ini apa ini? Mie apa? mie apa? Oh, mie guru darah. Guru darah. Iya, bagus sekali ya. Mie-nya jadikan dulu ini Digodok. Dimatangkan dulu ya, matang digodok. itu ya. Iya. Membuat sendiri nih? Iya, Pak. Pakai jejonya apa ini? Ada kacangnya? Itu lento. Iya, lento kacang lentonya. Yang hijau-hijau itu dari kuahnya. Seledri ya kuahnya ya. Ada apa ya Pak Ijo? Seledri ya, seledri. Nyus ya, terus? Ini putih-putih apa? Itu kecambah. Nambah. Kita dicuci ya? Iya, sudah. Iya, cuci. Videonya kan? Iya. Harus sesuai di penegangnya. Di bawah ada itunya kalau lontongnya. Coba ada. Lontongnya buat sendiri atau beli? Kalau lontongnya beli Bu. Tahunya? Buat goreng sendiri. Apa ada masako ya? Iya. Sekali. Jam berapa masaknya itu? Subuh. Iya. Tadi subuh. Makrompoknya. Pokoknya kalau goreng. Ada lihat. Iya. Ada lihat. Kalau di atas ini apa ya? Ya. Sudah ada goreng ya? Iya. Sekali. Dapat
Biasanya itu di kantin ya? Berapa harganya ini? Jam itu ke kantin ya? Ya. Panggil. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Lontong. Masanya berapa lama? Enggak lama. Bahannya apa aja? Ya, ada sambal, Gimana Bu rasanya? Tadi itu Ada bagian minyak, itu matangnya pas, terlalu matang, terlalu lembek juga. Teksturnya pas. Cara mentapnya guys. Terlalu asin, cara lontong juga menyesuaikan sama seleranya. nggak terlalu asin, nggak terlalu pedas juga. Lontongnya juga pas, nggak terlalu jadi rasanya mantap sedap. Terus untuk penyajiannya Kalian juga sudah bagus ya. Ini kan tapi juga bisa di daun. Kalau kelompok yang lain tadi kebanyakan itu asam sih. Styrofoam. Itu kan susah. Kayak ini kardus jadi mudah guys. Udah ulang guys. mungkin ada 5.000 ya. Gak sopan. Oh, cuma lupa. Lebih banyak suka yang mie ya, itu beras mie Indah. itu berarti kita itu bagaimana mengemas atau mengembangkan lontong itu bagaimana supaya mungkin ada level-levelnya ya. Lontong mie itu ada coklat apa? coklatos. Oh, coklat. Coklat untuk yang tipe coklatos itu dia coklatnya pekat gitu loh. Jadi ketika dikasih gula, dikasih strong, coklatnya itu terlalu kuat. Pameran PKUI kemarin, lontong mie kita terjual 30 porsi dan untuk stik banana katsunya terjual 25 porsi. Untuk es teh dan es coklatnya terjual 50 cup. Oke. Untuk strategi pemasaran yang kita gunakan yaitu ada dua cara, secara langsung dan secara online. Yang secara langsung yaitu siswa-siswi dan guru-guru. Kalau secara online, dan saudara dan tetangga-tetangga. Merek ini saya mengeluarkan modal sebanyak 300.000 dan mendapat untung 120.000. Kami menyediakan 30 porsi lontong mie dan terjual habis. Kami menjual seporsi lontong mie dengan harga Rp8.000.
akan menjelaskan alat dan bahan pembuatan lontong mie. Yang pertama, bahan-bahan pembuatan lontong yaitu 1 kg beras dan 2 liter air. Yang kedua, bahan bumbu kuah, bawang merah 7 siung, bawang putih 7 siung, penyedap rasa atau garam 1 sendok makan, ketumbar setengah sendok makan, dan air 3,5 liter. Yang ketiga, bahan bumbu petis, bawang putih 7 siung, cabai rawit 30 biji, penyedap rasa atau garam 1 sendok makan, kacang 2 sendok makan, petis 1 kg, dan air secukupnya. Bahan lainnya, tahu 10 buah, kecambah 1 kg, mie 4 biji, kerupuk 1/4 kg. Dan alatnya, pertama panci, kedua dandang, ketiga sendok, keempat cobek, kelima wajan, dan keenam centong. Langkah membuat lontong. Yang pertama, masukkan 1 kg beras ke dalam panci, cuci hingga bersih. Yang kedua, masukkan beras ke dalam daun pisang yang sudah dicetak. Ketiga, masukkan beras yang sudah dicetak ke dalam dandang dan beri air sebanyak 2 liter. Yang keempat, kukus beras hingga 4 jam. Kelima, setelah itu pindahkan lontong ke dalam wadah. Keenam, diamkan beberapa menit hingga lontong dingin. Dan langkah-langkah lainnya, yang pertama, goreng tahu sebanyak 10 buah. 2. Rebus kecambah 1 kg hingga matang. 3. Rebus 4 mie hingga matang. Dan 4. Goreng kerupuk 1/4 kg hingga matang. Langkah-langkah pembuatan kuah dari lontong mie yaitu yang pertama, siapkan 7 siung bawang merah dan 7 siung bawang putih. Yang kedua, masukkan penyedap rasa sebanyak 1 sendok makan dan ketumbar setengah sendok makan. Yang ketiga, haluskan dengan menggunakan cobek. Yang keempat, jika sudah halus, tumis hingga harum. Dan kelima, jika sudah ditumis, pindahkan bumbu ke dalam air 3,5 liter di panci. Yang keenam, dan masukkan garam 1 sendok makan. Ketujuh, aduk hingga air mendidih dan tercampur merata. Selanjutnya kita akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan bumbu petis. Yang pertama, siapkan 7 siung bawang putih dan cabai rawit sebanyak 30 biji. Yang kedua, tumis hingga sedikit layu. Ketiga, jika sudah, pindahkan ke dalam cobek. Keempat, masukkan penyedap rasa dan kacang sebanyak 2 sendok makan. Yang kelima, ulek hingga bumbu halus. Keenam, setelah itu, tambahkan petis 1 kg. Yang ketujuh, ulek hingga bumbu petis tercampur merata. Kedelapan, setelah itu dipindahkan ke dalam wajan dan tambahkan air sedikit. Yang kesembilan, aduk hingga bumbu petis agak encer. Ke-10, bumbu siap disiapkan. Hai guys, refleksi dari saya sendiri yaitu sangat lelah ya guys. Kita mulai dari jam 3 pagi sampai sekarang belum istirahat. Tapi senang juga sih, ini pertama kalinya bagi kami untuk mengadakan pameran di sekolah juga. Itu semua. Tetap semangat. Refleksi dari saya adalah dengan adanya kegiatan ini kita lebih bersabar untuk menantikan pelanggan, dan juga dengan kegiatan ini kita juga dilatih untuk berkewirausahaan oleh Bu Wiwi. Dan karena kegiatan ini kaki saya sakit karena dari kemarin nyiapinnya. Dan itu saja, terima kasih. Refleksi dari saya, sedikit capek karena belum istirahat dari tadi pagi jam 3 sampai sekarang belum istirahat, dan tadi malam juga lembur di sekolah dan di rumah teman saya. Bahagianya kita bisa mengetahui cara berjualan kayak gimana dan kewirausahaan, dan juga bahagianya tidak dapat pelajaran di hari ini, tapi bisa harus ujian mati IPA. Refleksi dari saya, senang bisa berkumpul sama teman-teman dan membuat berbagai macam makanan. Dan sedihnya kurang tidur sama capek karena menyiapkan ini lebih dari 2 hari. Terima kasih. Refleksi pameran PKWU dari saya ada sedih dan ada senangnya. Senangnya itu saya bisa berwirausaha, bisa kumpul dengan teman-teman karena saya suka berjualan. Untuk sedihnya karena capek ya, membuatnya sampai larut malam dan kurang waktu tidur karena harus berangkat pagi-pagi. Sekian dari saya, dadah. Refleksi dari pameran PKWU ini adalah ada capeknya, ada senangnya, dan senangnya dapat berkumpul dengan teman-teman, dan capek karena banyak pekerjaan.
Refleksi saya terhadap kegiatan PKWI kemarin ialah saya sangat merasa senang karena dapat berinteraksi bersama teman dalam hal penjualan, terus tawar-menawar dan lain-lain. Hal-hal yang lainnya yang tidak menyenangkan ya capek. Udah, gitu aja.